Ya, perkenalkan nama saya Emilia Purnama. Nah, di sini saya akan menjawab 20 pertanyaan terkait materi tentang SCM. Kita mulai saja pada pertanyaan yang pertama. Apa sih definisi SCM menurut pemahaman saya sendiri? Nah, menurut saya, dalam kata sederhana, supply chain management itu cara perusahaan mengatur alur barang, informasi, dan juga uang, mulai dari bahan bakunya sampai produk jadi ke tangan konsumen. Nah, supaya semuanya tuh bisa berjalan efisien dan tidak buang-buang biaya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara logistik dan supply chain management? Logistik itu dia tuh fokusnya ke pengiriman, penyimpanan, dan juga distribusi barang. Sedangkan untuk SCM itu adalah kata yang lebih luas karena mencakup perencanaan, hubungan dengan pemasok, produksi, sampai ke pelanggan akhir. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana SCM dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, SCM yang bagus bisa bikin biaya lebih rendah, pengiriman juga lebih cepat, dan stok lebih terkontrol. Kalau perusahaan bisa melayani pelanggan lebih baik dari pesaing, itu akan jadi keunggulan sebuah perusahaan tersebut. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat, apa saja risiko terbesar dalam rantai pasok dan cara memitigasinya? Nah, risiko terbesar biasanya keterlambatan pasokan, kenaikan harga bahan baku, dan gangguan transportasi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah bisa dengan punya pemasok cadangan, stok pengaman, dan komunikasi yang baik. Oke, untuk pertanyaan yang kelima adalah jelaskan bullwhip effect dan contohnya. Bullwhip effect adalah kondisi ketika perubahan permintaan kecil di konsumen bisa jadi besar di tingkat pemasok. Contohnya nih, toko cuma butuh naik 10% aja, tapi distributor pesan 30%. Nah, karena takut kehabisan stok. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-6 itu tentang teknologi dan operasional SCM. Pertanyaan ke-6, bagaimana LOT mengubah cara mengelola inventaris? Nah, dengan LOT, stok bisa dipantau secara real time pakai sensor. Jadi perusahaan tahu kapan barang hampir habis atau rusak tanpa harus cek manual. Dan yang ketujuh adalah apa sih peran demand forecasting dalam sebuah SCM? Nah, demand forecasting itu membantu perusahaan memprediksi kebutuhan pasar nih. Dengan perkiraan yang tepat, perusahaan bisa menghindari kelebihan atau kekurangan sebuah stok barang. Pertanyaan yang ke-8 adalah metode paling efektif untuk outsourcing logistik ke 3PL menurut saya adalah metode terbaik adalah memilih 3PL yang punya reputasi bagus, sistem teknologi yang canggih, dan juga kontrak kerjasama yang jelas soal target kinerja. Untuk pertanyaan yang ke-9, jelaskan proses dari sebuah departemen pengadaan. Nah, prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, mencari pemasok, negosiasi harga, pemesanan, sampai memastikan barang datang sesuai kualitas dan juga waktu. Dan untuk pertanyaan yang ke-10 adalah matriks atau KPI penting untuk kinerja gudang. KPI itu pentingnya antara lain tingkat akurasi stok, kecepatan packing barang, dan juga tingkat kerusakan barang dan biaya penyimpanan. Pertanyaan yang ke-11, mengapa supplier relationship management itu sangat penting? Nah, karena hubungan yang baik bikin pemasok juga lebih bisa dipercaya, kualitas lebih stabil, dan masalah bisa diselesaikan bareng-bareng. Pertanyaan yang ke-12 adalah cara menyeimbangkan biaya dan kualitas pemasok. Caranya dengan negosiasi yang adil, evaluasi kinerja pemasok secara rutin, dan tidak hanya fokus ke harga termurah tapi juga fokus ke kualitas. Yang ke-13 itu apa itu green supply chain dan mengapa penting?
Nah, green supply chain adalah rantai pasok yang memperhatikan lingkungan nih, seperti mengurangi limbah dan emisi. Ini sangat penting karena konsumen sekarang makin peduli tentang lingkungan. Yang ke-14 adalah cara memastikan etika kerja dan standar lingkungan pemasok luar negeri. Nah, perusahaan biasanya melakukan audit rutin nih, menetapkan standar tertulis dan hanya bekerja sama dengan pemasok yang patuh aturan. Yang ke-15 adalah peran kolaborasi marketing dan SCM. Marketing memberi info permintaan pasar, SCM tuh menyesuaikan pasokan. Kalau keduanya kompak, stok jadi pas dan pelanggan juga akan lebih puas. Oke, pertanyaan berikutnya itu terkait teknologi dan juga masa depan SCM. Pertanyaan ke-16. Peran AI dalam mengoptimalkan rantai pasok. Nah, AI ini bisa sangat membantu memprediksi permintaan, mengatur rute pengiriman, dan juga mengurangi kesalahan dalam perencanaan. Jadi AI itu sangat penting ya, apalagi di zaman yang semakin hari semakin canggih ini. Jadi nggak perlu lagi kita pakai yang manual-manual. Dengan adanya hadirnya AI, itu bisa mengoptimalkan kerjaan kita. Yang ke-17, apa itu blockchain dan potensinya di SCM? Nah, blockchain itu adalah teknologi pencatatan data yang transparan dan sulit dimanipulasi. Di SCM, ini tuh bisa meningkatkan kepercayaan dan transparansi antar pihak. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang ke-18 adalah tantangan terbesar SCM di masa depan menurut saya. Menurut saya, tantangan dalam SCM di masa depan yang paling mungkin akan terjadi adalah ketidakpastian global, terus perubahan teknologi yang sangat cepat dan signifikan, dan juga tuntutan yang berkelanjutan. Yang ke-19 adalah keputusan saat menghadapi disrupsi global seperti pandemi. Oke. Ini saya akan lebih fokus ke fleksibilitas dan mencari pemasok alternatif dan juga memprioritaskan produk yang paling dibutuhkan pasar nih. Itu keputusannya. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah skill paling penting untuk profesional SCM di masa depan. Nah, dengan maraknya saingan-saingan profesional yang mungkin lebih baik dari kita di masa depan, yang perlu kita miliki skill-skillnya adalah yang pertama nih, skill analisis data. Terus yang kedua, pemahaman teknologi. Yang ketiga, skill komunikasi. Itu juga sangat penting. Dan juga kemampuan beradaptasi. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Oke, jadi segitu jawaban dari 20 pertanyaan terkait materi supply chain management. Saya ucapkan terima kasih.